Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, benarkah banjir Nuh di seluruh bumi? Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, dalil-dalil logika. Yang pertama, kapal Nuh tidak mungkin memuat seluruh makhluk atau tumbuhan atau hewan yang berpasangan. Yang kedua, fakta zoologi atau botani tiada sebaran hewan-hewan di Irak, atau asal banjir Nuh berpindah ke negeri lain, jenis hewan atau tumbuhan tetap pada identitas asal negeri. Jika banjir di seluruh dunia, maka ada kekacauan zoologi atau botani. Boleh jadi kanguru ada di Irak dan unta ada di Australia, begitu pula hal tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, dengan teknologi yang sangat sederhana, tonase kapal tentu sangat terbatas jika dibandingkan teknologi modern saat ini. Dan bisa dibayangkan tingkat kesulitan mobilitas material sebab pembuatan kapal di dataran tinggi. Yang keempat, Baidawi, salah seorang peneliti muslim menjelaskan, ukuran kapal itu sekitar 300 hasta, panjang sekitar 50 meter dan luas 30 meter. Mari bandingkan dengan kapal terbesar di dunia saat ini. Kapal terbesar saat ini, Emma Marx, kapasitas kapal ini mampu membawa sekitar 11.000 atau 14.770 20-foot equivalent unit. Panjang kapal besar ini adalah 397,71 meter, dan kapal sebesar Emma Marx pun mustahil membawa seluruh hewan berpasangan. Yang kelima, yang membantu sedikit sebab yang beriman hanya 70 orang dan waktu diperlukan membangun bahtera 100 tahun. Lama waktu pekerjaan karena tingkat kesulitan tinggi dan mustahil mampu membuat kapal maha besar dalam kondisi tersebut. Yang kedua, dalil-dalil kitab suci. Kata kaumku dan kaumnya menunjukkan sebuah komunitas terbatas atau sedikit atau hanya kaum Nuh, bukan menyeluruh atau seluruh dunia. Dan banyak dalam Al-Quran, tiap nabi atau rasul hanya diutus pada kaumnya saja, kecuali Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semesta alam. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tiada ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa padanya?" Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Quran Surah Al-A'raf ayat 60. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya berkata, "Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami." Quran Surah Hud ayat 38. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman." Quran Surah Al-Qamar ayat 9. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Quran Surah Nuh ayat 5-6. Yang kedua, Allah selalu mengirim utusan untuk memberi peringatan pada satu kaum atau negeri sebelum azab diturunkan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, "Sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid." Quran Surah An-Nahl ayat 36. Sesungguhnya kami mengutus kamu dan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Surah Al-Fatir ayat 24. Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan, yakni para rasul yang memberi peringatan kepada para penduduknya. Surah Syuara ayat 208. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, yakni para pemimpinnya hidup bergelimang dengan kemewahan. Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya.
Quran Surah As-Saba ayat 34. Dan ingatlah akan hari kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Dan Sayyid Ahmad Al-Hasan menyatakan bahwa banjir Nuh hanya ditimpakan di kota Irak, di mana tempat tinggal Nabi Nuh beserta kaumnya. Kala itu, manusia telah mencapai jutaan orang dan telah tersebar seluruh dunia. Dan berhitung pada jumlah angka kelahiran jika dihitung antara jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh, hampir 10 abad, serta usia panjang Nabi Nuh, tentu terdapat bentang perkembangan kelahiran sangat tinggi hingga terjadi sebaran merata seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.